Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok E akan mempresentasikan hasil diskusi pemicu 2 yang berjudul pembuatan vinyl klorida monomer atau lebih dikenal dengan VCM. Saya sebagai presentator hasil diskusi pemicu 2, Ridwan Pasya beserta kelompok E yang terdiri dari Julastri Pasaribu, Sera Yunita, Rizka Nurinda, Muhammad Muhyiddin Mufki, serta Muhammad Faril Firujal. Vinyl klorida monomer atau VCM adalah senyawa organik dengan rumus molekul C2H3Cl yang banyak digunakan sebagai bahan baku plastik seperti PVC sheet, PVC film, PVC leather, atau kulit imitasi, dan produk-produk lainnya seperti botol plastik. Bahan baku yang digunakan dalam proses pembuatan VCM terdiri atas asetilen, etilen diklorid, metil klorida, serta 1,2-trikloretan. Kelebihan dengan menggunakan asetilen sebagai bahan baku adalah reaksi relatif lebih mudah dan menghasilkan yield 80-85%. Untuk etilen diklorid, kelebihan penggunaannya adalah scale up untuk skala industri dan reaksi di reaktor cepat. Kemudian untuk metil klorida, kelebihan penggunaannya adalah bahan baku mudah dicari dan katalis aman serta mudah dicari. Kemudian untuk 1,2-trikloretane, kelebihan menggunakan bahan ini adalah murah karena merupakan hasil limbah EDC. Kemudian pada saat proses manufacturing vinyl klorida monomer ini, selain bahan baku yang digunakan, terdapat produk sampingan yang mengikuti, yaitu adalah HCl 1,2 dikloretana atau yang lebih dikenal dengan singkatan EDC. Kemudian untuk memproduksi vinyl klorida monomer terdapat jalur reaksinya. Yang pertama adalah balance process for chlorination of ethylene, di mana etilen bereaksi dengan klorin dan oksigen untuk menghasilkan VCM dan H2O. Pada proses ini, atom klorin banyak dikonversi menjadi HCl sebagai produk samping, di mana HCl ini digunakan ulang menjadi reaktan kembali. Kemudian pada jalur reaksi yang kedua adalah thermal cracking of EDC from chlorination of ethylene. Pada proses ini, produk sampingan yang dihasilkan adalah HCl. Yield EDC yang dihasilkan pada proses ini adalah 98% dalam proses klorinasi senyawa etilen, yang kemudian digunakan pada proses dehiklorinasi yang mengikuti sehingga produk hasil EDC tambahan dengan jumlah yang tidak signifikan. Kemudian yang ketiga adalah thermal cracking of EDC from oxychlorination of ethylene. Pada proses ini, HCl sebagai sumber klor yang akan bekerja maksimal ketika HCl bereaksi mendekati sempurna. Kemudian yield EDC yang dihasilkan bernilai 95% dalam proses oksiklorinasi senyawa etilen, yang kemudian digunakan pada proses dehiklorinasi yang mengikuti, sehingga produk hasil EDC tambahan dengan jumlah yang tidak signifikan. Kemudian pada jalur reaksi yang keempat adalah hydrochlorination of acetylene. Pada proses ini dibutuhkan HCl dan pada proses ini yield PCM yang dihasilkan tinggi pada kondisi reaksi yang tepat. Kemudian jalur reaksi yang terakhir adalah direct chlorination of ethylene. Pada proses ini dibutuhkan klorin. Kemudian yield PCM yang dihasilkan rendah, jumlah EDC yang banyak dihasilkan dalam proses ini, serta produk samping yang dihasilkan pada jalur reaksi ini, yaitu HCl.
harga bahan baku yang digunakan untuk proses produksi VCM ini yaitu untuk etilen bernilai seharga Rp634,6 per kilogramnya. Kemudian untuk asetilen harganya Rp1.787,8 per kilogramnya. Kemudian untuk klorin bernilai 393,3 kilo per kilogramnya untuk klorin. Untuk vinil klorida bernilai Rp786,6 per kilogramnya. Untuk untuk HCl nilai harga yang dibutuhkan bernilai Rp643,6 per kilogram, serta oksigen dan air dapat didapatkan secara gratis atau tanpa biaya. Kemudian kami melakukan perhitungan keuntungan kasar yang bisa didapatkan dari jalur reaksi. Contohnya pada jalur reaksi ini. Keuntungan kasar yang bisa didapatkan dari reaksi ini bernilai sebesar Rp426,8 per kilogram vinil kloridanya. Kemudian kami melakukan perhitungan keuntungan kasar lainnya untuk setiap reaksi, di mana pada reaksi ini kami memilih jalur reaksi A untuk digunakan dalam proses pembuatan VCM, di mana pada jalur reaksi A mungkin keuntungan kasarnya tidak sebesar pada proses C yang didapat, tetapi produk yang dihasilkan merupakan VCM murni yang tidak menghasilkan HCl, di mana HCl tersebut digunakan kembali untuk bekerja untuk digunakan sebagai reaktan kembali. Dan pada proses ini tidak perlu HCl-nya. Dan pada proses ini HCl tidak terbentuk, dan pada hasil ini HCl tidak terbentuk sebagai produk sampingan yang di mana HCl akan susah dijualnya ke pasaran, akan susah dijual untuk ke pasaran karena permintaannya akan susah dijual ke pasaran. Kemudian untuk diagram alir pembuatan VCM, berikut adalah diagram alirnya, di mana pada proses ini terdapat proses direct chlorination, oxychlorination, kemudian diagram alir proses pembuatan vinyl klorida monomer. Pada proses pertama yang dilalui adalah direct chlorination. Pada direct chlorination, temperatur reaksinya bekerja pada 50-70 cm. Pada proses direct chlorination, temperatur reaksi dioperasikan pada suhu 50-70 derajat Celcius dengan tekanan 0,0 sampai 2 atmosfer pada temperatur rendah. Kemudian pada temperatur tinggi dioperasikan pada 90 sampai 150 Celcius pada tekanan 1,5 sampai 5 atm. Pada proses ini digunakan katalis FeCl3 untuk mempercepat proses. Proses ini bersifat eksotermik dengan nilai entalpi sebesar minus 218 kJ per mol. Pada temperatur rendah, pembentukan EDC lebih banyak, tapi butuh penghilangan katalis dan kontrol temperatur eksternal. Sedangkan pada temperatur tinggi, daur ulang panas lebih efisien dan pembentukan EDC yang lebih rendah. Kemudian, proses oxychlorination. Pada oxychlorination bisa digunakan fixed bed reactor atau fluidized bed
reaktor, di mana fixed bed reaktor beroperasi pada 230 sampai 300 derajat Celcius dan tekanan 1,5 sampai 14 atm. Pada fluidized bed, kondisi operasinya beroperasi reaktor kondisi operasi reaktor beroperasi pada 220 sampai 235 Celcius dengan pada tekanan 1,5 sampai 5 atm. Dengan katalis yang digunakan adalah katalis alumina atau CuCl2. Proses ini bersifat sangat eksotermis dengan entalpinya bernilai minus 295 kJ per mol. Dan pada proses ini dibutuhkan kontrol temperatur yang baik. Kemudian pemurnian EDC. Setelah proses klorinasi dilalui, EDC masih bercampur dengan kontaminan. Untuk melakukan pyrolysis dibutuhkan kemurnian EDC sebesar 99,5% untuk menghindari kerusakan terhadap reaktor pyrolysis. Pertama dilakukan separasi kontaminan gas, kemudian ekstraksi liquid-liquid dengan pencucian dan absorbable reboiler. Kemudian memasuki proses pyrolysis EDC. Temperatur operasi bekerja pada 480 sampai 530 Celcius pada tekanan 6 sampai 35 atm pada long tubular coil dalam furnace. Pada proses ini menghasilkan produk VCM dan produk sampingan asetilen, etilen, butadien, trikloretan, dan vinilacetilen. Yang terakhir adalah pemurnian VCM. Pada pemurnian VCM digunakan separator yang bekerja pada 186 Celcius dan sebuah kondenser yang bekerja pada 25 sampai 49 derajat Celcius. Berikut diagram alur beserta kondisi prosesnya. Berikut adalah HISIS simulasi produksi VCM melalui HISIS yang telah kami buat, di mana proses direct chlorination dilakukan pada reaktor 1 ini dan proses oxychlorination dilakukan pada reaktor 2 ini. Kemudian berlanjut ke reaksi pyrolysis EDC yang terjadi pada reaktor 3 ini. Serta kemudian pemurnian produk VCM yang terjadi pada bagian ini. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam melakukan diskusi untuk pemicu 2 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.